tadi yang sebelumnya disampaikan juga ada yang paling penting kita waspada juga adalah pelaksanaan ibadah itu ya, bagaimana kita berikan kesempatan kepada umat kita melakukan ibadah itu dia merasa tenang, ya, aman, damai, dan partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan. Dan tadi juga kami menghimbau di kantor kami dengan agama bagaimana kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan tahun sebelumnya, bahwa pada hari H pergantian tahun baru itu kita lakukan di rumah ibadah, kita berkhusyuk, syukur misalnya. Jadi bisa menghadapi kegiatan-kegiatan kebab api ya, yang juga mercun yang bisa membahayakan itu. Kita melakukan konsentrasi di jalanan dengan mengajak warga kita untuk tafakur atau melakukan kontemplasi di masjid atau di rumah ibadah yang lain. Ini saya kira akan menjadikan sesuatu yang sangat syahdu mensyukuri pergantian tahun baru yang baik, dan saya kira itu tambahan saya. Untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, kami baru saja melakukan rapat koordinasi tingkat menteri, tingkat kepala badan, dan juga Panglima TNI dan Kapolri, membahas tentang persiapan menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru, Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, agar libur Nataru ini bisa berlangsung aman, nyaman, lancar, dan juga ibadah berjalan dengan aman dan lancar juga. Ada banyak hal yang harus kita antisipasi sampai level yang sangat-sangat detail, karena kita harus mengantisipasi. Tantangan pertama adalah kita memasuki musim hujan, yang kemudian juga ada potensi bencana hidrometeorologi sehingga hujan berlebih dan lain-lain, dan itu juga harus kita antisipasi. Oleh karena itu tadi kita membahas bagaimana agar arus mudik ini, arus mudik maupun arus balik bisa berjalan lancar, aman, tertib, dan nyaman. Ini kita ulas satu persatu, mulai dari kesiapan infrastruktur, kemudian juga bagaimana transportasi umum, baik itu darat, laut maupun udara, dan seluruh infrastruktur pendukungnya. Jadi oleh karena itu tadi kita membahas selain Kementerian Perhubungan, juga lalu lintas Polri, keamanan, juga Panglima TNI terlibat, juga BUMN, penerbangan, pelayaran angkasa pura, jalan darat, dan lain-lain, itu juga kita siapkan. Kita juga tadi membahas juga ketersediaan dan kejangkauan untuk bahan pokok, ya, itu juga kita bahas secara detail. Bagaimana pada prinsipnya baik dari stok maupun kesediaan logistik itu bisa diamankan, bahkan juga pariwisata tadi kita bahas juga, dan lebih dari itu kita juga selalu siaga terhadap hal-hal yang mungkin harus kita respons secara cepat. Oleh karena itu BMKG, BNPB, SARS itu juga tadi kita bahas secara detail. Jadi pemerintah telah mempersiapkan diri sedini mungkin, bukan hanya saja di pusat tapi juga sampai ke daerah. Oleh karena itu Pak Mendagri akan juga mengomandani agar pemerintah daerah di seluruh level juga mempersiapkan diri sebaik-baiknya bekerja sama dengan pemerintah pusat dan BUMN. Contohnya adalah penyiapan rest area, menjaga agar peribadatan berlangsung dengan aman, tertib, terus kemudian di pariwisata, terus
perayaan tahun baru juga harus dikelola sebaik-baiknya. Jadi kita tadi sudah bicara mengenai hal-hal itu sangat detail, makanya kita rapat cukup lama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti ini juga akan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi di level teknis di tingkat Kementerian Lembaga dan BUMN. Kemudian Pak Mendagri menindaklanjuti untuk tindak lanjutnya di daerah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Barangkali nanti ada Bapak Ibu Menteri, Panglima TNI, Kapolri yang bisa menambahkan juga kepala badan. Jadi memang selain masalah mobilisasi masyarakat, transportasi darat laut udara, juga masalah tempat hiburan, ya, terutama tempat wisata yang berisiko tinggi, ini juga akan menjadi atensi dan kita akan ingatkan daerah untuk mengidentifikasinya. Selanjutnya juga tempat-tempat ibadah supaya dapat terjaga dengan baik, terutama perayaan Natal dan Tahun Baru. Kemudian biasanya ada pesta-pesta hiburan, baik yang bersifat kelompok maupun yang massal. Nah, ini pun juga diindikasi oleh semua daerah, diatur sedemikian rupa, jangan sampai terjadi kasus desak-desakan seperti kasus di Seoul, di Taiwan beberapa tahun lalu waktu 2022 Halloween. Kemudian juga bencana alam yang sudah disampaikan, antisipasi juga menjadi bagian antisipasi adalah spill, ya, tumpahan permasalahan dari pilkada tawar pemungutan suara tanggal 27 November. Dan itu nanti saya akan mengeluarkan surat edaran kepada semua kepala daerah untuk melakukan rapat namanya Forkompinda Plus untuk mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru. Mengikutsertakan sejumlah stakeholder, baik yang menangani pangan, dermaga misalnya ya, kewajiban untuk menyiapkan live gas atau lampung karena untuk menghindari kecelakaan di laut utamanya. Banyak hal-hal yang detail akan kami sampaikan. Nanti akan kita cek daerah-daerah mana yang melaksanakan rapat. Sepanjang rapat yang dilaksanakan nanti ada bagus, yaitu untuk posko Natal dan Tahun Baru. Nanti bergabung dengan rekan-rekan Forkompinda Plus.